Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sudah sepantasnya kita mengucapkan syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Ramadan 1441 Hijriah. Insya Allah kita dalam keadaan sehat sehingga kita dapat melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, untuk pelaksanaan ibadah puasa Ramadan yang merupakan kewajiban kita bagi umat Islam, tentunya ada target yang akan kita capai. Target tersebut adalah untuk menggapai takwa. La'allakum tattaqun. Lalu bagaimana caranya agar kita dapat meraih ketakwaan itu? Tentunya kita tetap menjaga ketentuan-ketentuan agar ibadah puasa kita sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjaga hal-hal yang bisa merusak bahkan mengurangi nilai ibadah puasa kita. Justru kita menambah ibadah-ibadah yang lainnya sehingga benar-benar ibadah puasa kita dapat terlaksana dengan baik. Kemudian di samping itu, setiap kita melaksanakan ibadah, termasuk ibadah puasa, tentunya ada aturan untuk agar kiranya target takwa kita tercapai, yaitu ikhlas. Karena ikhlas ini adalah murni untuk menentukan agar kiranya ibadah yang kita laksanakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat ridha dari Allah dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat rahimahullah, adapun cara kita untuk mengetahui bagaimana ikhlas atau kurang ikhlas atau mungkin tidak ikhlas setiap perbuatan yang kita lakukan, itu antara lain pertama, bisa kita lihat dari niat. Setiap perbuatan diawali dengan niat, sebagaimana hadis Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Niat ini letaknya dalam hati. Artinya yang mengetahui niat itu adalah kita yang memiliki hati itu sendiri. Oleh karena kita atau hati kita memiliki, lalu yang lebih mengetahui tentang apa yang kita niatkan atau apa yang ada dalam hati kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mengetahui niat kita, ikhlas atau tidaknya, itu adalah diri kita sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, itu dari cara mengerjakan ibadah itu sendiri. Cara mengerjakan ibadah agar kiranya ikhlas atau tidaknya itu adalah bisa dilihat dari kualitas kita melaksanakan ibadah itu sendiri. Kualitas di sini artinya dari sisi fokus mengerjakannya, dari sisi maksimal mengerjakannya. Apapun ibadah yang kita lakukan. Kalau kita ambil contoh puasa, insya Allah pada umumnya kita sudah melaksanakan ibadah puasa. Tetapi tingkat keikhlasan kita itu bisa dilihat, bisa diukur dari cara kita mengerjakannya. Apakah kita puasa benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala? Apakah karena ada efek lain? Apalagi musim Covid ini misalnya. Apakah puasa karena Allah, atau bisa jadi puasa itu karena suasana Covid-19 ini, akhirnya puasa itu biar dapat bantuan misalnya. Dilihat orang, oh ya, rumah si A atau keluarga si A dia berpuasa, kemudian dia bisa untuk diberikan bantuan, misalnya sembako dan lain-lainnya. Nah, kalau udah efeknya seperti itu, berarti nilai keikhlasannya itu belum maksimal. Demikian juga ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi intinya untuk melihat keikhlasan itu bisa dilihat dari cara mengerjakannya. Kalau misalnya dalam hal kita pekerjaan di kantor, katakanlah seperti itu. Kalau kita ikhlas, itu nggak ada
pimpinan itu kita tetap mengerjakannya. Tetapi kalau seandainya karena nggak ada pimpinan, maka kita santai, bahkan kadang-kala belum selesai mengerjakannya. Jadi intinya kalau pekerjaan yang kita kerjakan tidak berbuat, tidak maksimal, kemudian tidak fokus, maka tentunya hasilnya juga kurang baik. Nah, jika pekerjaan itu kita kerjakan dengan ikhlas, dengan cara maksimal, maka insya Allah akan bermanfaat apa yang dikerjakan. Termasuk misalnya anak-anak kami mahasiswa yang sekarang lagi full di rumah. Jika seandainya kalian ikhlas di rumah membantu orang tua, maka dalam artian apa saja yang kalian kerjakan itu benar-benar ikhlas. Contoh kecil bisa dilihat. Misalnya ada orang tua minta tolong nyapu rumah. Kalau kalian mengerjakan menyapu rumah atau membersihkan rumah itu, ketika menyapu hanya membersihkan atau mengalihkan hal-hal yang kasar saja, yang debu-debunya tidak kalian bersihkan, artinya masih ada kotoran-kotoran yang tidak bersih. Nah, itu ketahuan, berarti pekerjaan kalian itu tidak ikhlas. Demikian tugas-tugas kalau di perkuliahan, mahasiswa khususnya, kalau seandainya tugas itu kalian kerjakan dengan maksimal, dengan kemampuan dalam artian hasil karya kalian sendiri, misalnya yang lagi skripsi itu kalian kerjakan dengan maksimal, maka nanti akan bermanfaat. Nah, tentunya dengan segala pekerjaan yang dilakukan dengan maksimal tentunya akan membawa manfaat. Nah, ketika bermanfaat bisa manfaat dunia atau manfaat akhirat. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, yang penting artinya setiap ibadah yang kita lakukan itu adalah dengan ikhlas. Jika dengan ikhlas maka akan mendapat barokah dan akan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf, pada Allah mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.